Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mumun Maimunah dari Universitas Kuningan, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memasuki lebih dalam tentang standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan, di sini saya akan menjelaskan apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility atau sering kita kenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Secara teoritis, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholder-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasionalnya. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah Golden Rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Oke, kali ini kita akan masuk ke pemahaman tentang CSR. Hingga dekade 1980 sampai 90-an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada tahun 1992 menegaskan konsep sustainability development atau pembangunan berkelanjutan sebagai hal yang mesti diperhatikan tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata. Sebagaimana hasil konferensi tingkat tinggi bumi Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth menjadi pembangunan yang berkelanjutan atau sustainability development. Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada 5 elemen sehingga konsep keberlanjutan ini menjadi penting. Yang pertama, ketersediaan dana. 2. Misi lingkungan. 3. Tanggung jawab sosial. 4. Terimplementasi dalam kebijakan baik masyarakat, korporat, dan pemerintah. 5. Mempunyai nilai keuntungan atau manfaat. CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, finansial, sosial, dan lingkungan. Artinya, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom lines, yaitu nilai perusahaan corporate value yang direfleksikan dalam kondisi keuangan atau finansial saja. Tapi, tanggung jawab perusahaan di sini harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini, bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan atau sustainability, keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Di beberapa negara dibutuhkan laporan pelaksanaan CSR. Walaupun sulit diperoleh kesepakatan atas ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam aspek sosial, sementara aspek lingkungan, apalagi aspek ekonomi, memang jauh lebih mudah diukur. Banyak perusahaan sekarang menggunakan audit eksternal guna memastikan kebenaran laporan tahunan perseroan yang mencakup kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Biasanya diberi nama laporan CSR atau laporan keberlanjutan.
Semakin berkembangnya konsep CSR dan metode verifikasi laporannya, kecenderungan yang terjadi sekarang adalah peningkatan kebenaran isi laporan. Bagaimana laporan CSR atau laporan keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingannya. Kebutuhan akan standarisasi CSR. CSR adalah konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh stakeholder. Sedangkan program charity dan community development merupakan bagian dari pelaksanaan CSR. Pendekatan terhadap ketentuan dan pelaksanaan CSR berbeda-beda. Misalnya, ada community based development project yang lebih mengedepankan pembangunan keterampilan dan kemampuan kelompok masyarakat. Ada pula berfokus pada penyediaan kebutuhan sarana dan yang paling umum, memberikan bantuan sosial secara langsung maupun tidak langsung guna membantu kesejahteraan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dapat menjadi pedoman untuk penerapan CSR secara umum diantaranya menetapkan visi, memformulasikan misi, menetapkan tujuan, menetapkan kebijakan, merancang struktur organisasi, menyediakan SDM atau sumber daya manusia, merancang program operasional, membagi wilayah, dan mengelola dana. Adapun standarisasi pelaksanaan CSR di Indonesia. Penerapan kegiatan CSR di Indonesia ini baru dimulai pada awal tahun 2000. Walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif seperti terintegrasi dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Belakangan ini, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pemerintah termasuk pengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang pertama adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat. Yang kedua adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standar aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal. Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan atau external drive dan dari dalam perusahaan atau internal drive. Yang pertama, itu ada termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkan analisis mengenai dampak lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup telah memberlakukan audit program penilaian peningkatan kinerja perusahaan. Yang kedua, ada dari pendorong dari dalam perusahaan, terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan, stakeholder, termasuk tingkat kepedulian atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar, community development responsibility. Nah, apa sih manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR? Yang pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra atau image yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan dalam hal kritis atau critical decision making dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko atau risk management. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia, human resources, yang berkualitas.
ISO 26000 ini bisa dijadikan rujukan atau pedoman dalam pembentukan pedoman prinsip pelaksanaan CSR di Indonesia. Adapun cakupan dari ISO 26000 ini diantara lain, yang pertama untuk membantu organisasi-organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya. Yang kedua, memberikan practical guidance yang berhubungan dengan operasional tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempercepat laporan kredibilitas dan klaim mengenai tanggung jawab sosial. Yang keempat, untuk menekankan kepada hasil performasi dan peningkatannya. Dan yang kelima, untuk meningkatkan keyakinan dan kepuasan konsumen dan stakeholders lainnya. CSR adalah komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pengembang ekonomi seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Pemerintah dapat melakukan banyak aktivitas non-regulator yang mendorong CSR seperti koordinasi kebijakan mengenai CSR antar departemen, meningkatkan profil CSR sehingga makin banyak perusahaan tertarik, membiayai penelitian-penelitian tentang CSR, mempromosikan CSR pada UKM, menciptakan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik, dan yang terakhir dapat mendepromosikan praktik-praktik terbaik CSR sebagai sarana dan prasarana perusahaan-perusahaan untuk belajar bagaimana kinerja terbaik itu bisa tercapai. Belajar dari pengalaman negara-negara lain, tidak ada satupun negara yang dengan presensi mencantumkan presentase atau jumlah yang harus dikeluarkan untuk 26-36 investasi sosial perusahaan. Sistem insentif ini yang mendorong perusahaan melakukan investasi sosial sebagai bagian dari strategi welfare mix atau kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama. Misalnya penerapan CSR di mancanegara di Amerika Serikat misalnya, dengan mempertimbangkan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil di pemerintahan Prancis, mengharuskan perusahaan untuk melaporkan secara mendetail dampak mereka dalam aspek sosial dan lingkungan. Di pemerintahan Belgia, menyediakan label khusus bagi perusahaan yang dalam praktiknya sebagai rantai produksi telah benar-benar sesuai dengan 8 konvensi ILO. Pemerintahan Denmark mengembangkan Dani Sosial Index dan melakukan pengukuran langsung atas kinerja perusahaan dalam kebijakan mengenai pekerja dan fakta kondisi kerja. Kementerian CSR Inggris yang mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah Perancis, yaitu dengan mewajibkan pelaporan tahunan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan selain kinerja finansial yang memang sudah biasa dilakukan. Adapun pelaksanaan CSR di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam pasal 74 Undang-Undang tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada dasarnya, kegiatan CSR sangat beragam, bergantung pada proses interaksi sosial bersifat sukarela didasarkan pada dorongan moral dan etika dan biasanya melebihi dari hanya sekadar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, di dalam praktek penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar yakni dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat setempat, dan kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan.